Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Amalia sebagai moderator kelompok 1. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Sitri sebagai pemateri ke-1, Sela sebagai pemateri kedua, Lutfiah Ainun Arifin sebagai pemateri ketiga, Salma Amalia sebagai pemateri keempat, Natasha Hidayah Oktaviani sebagai pemateri kelima, Hairul Rizal Ismail sebagai pemateri ke-6, Launya Holanda sebagai pemateri ke-7, Saadah Afifah sebagai pemateri 8. Di sini kelompok 1 akan membahas mengenai perkembangan berpikir, sikap, dan perilaku. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Menjelaskan tentang pengertian perkembangan anak. Istilah perkembangan dalam psikologis merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu memahami beberapa konsep yang lain terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Selanjutnya ada perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi. Berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar, menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dalam proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. Perkembangan manusia dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Terima kasih. Baiklah, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang teori perkembangan Piaget. 1. Menurut Piaget, teori perkembangan Piaget ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Bagi Piaget, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tahapan perkembangan terbagi menjadi 4, yaitu pertama sensori motor, sejak kelahiran usia 2 tahun, yaitu membedakan diri sendiri dengan setiap objek, mengenai diri sebagai pelaku kegiatan dan mulai bertindak dengan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu praoperasional 2-7 tahun, yaitu belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Yang ketiga operasional atau konkret 7-12 tahun, yaitu mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian. Yang keempat operasional formal 12 tahun ke atas, yaitu mampu berpikir logis mengenai soal abstrak serta menguji hipotesis secara sistematis. Yang kedua, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui 2 jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologi yang bersifat sosial budaya. Studi Vygotsky fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan, dan setiap fungsi dalam perkembangan budaya anak akan muncul 2 kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia atau interpsikologi, kemudian muncul di tingkat personal dalam diri anak atau intrapsikologi. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Ainun sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan anak. Webb telah membagi tahapan perkembangan anak menjadi 5. Yang pertama itu adalah tahap oral, di mana tahap ini terjadi pada anak umur 1-2 tahun.
Dan tahap ini, anak merasa dipuaskan melalui makanan, ASI, dan kelekatan hubungan emosional antara anak dan ibu. Pada fase ini, bagian yang paling peka adalah mulut, yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Mulut menjadi sumber kenikmatan bagi anak, maka anak akan memasukkan segala jenis benda ke dalam mulut sendiri. Dan yang kedua, ada tahap anal, yang terjadi pada anak berusia 2 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak merasa puas dapat melakukan aktivitas buang air besar dan buang air kecil. Tahap ini pula dikenal sebagai periode toilet training. Dan tahap ini dilihat keberhasilannya tergantung pada bagaimana cara orang tua mengajarkan pendekatan pelatihan mengenai hal tersebut. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Salma Amalia sebagai pemateri ketiga. Tahap perkembangan anak yang ketiga yaitu tahap falik atau oedipal, usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak laki-laki mulai tertarik dengan penisnya. Tahap perkembangan paling membingungkan dari pendapat Freud, sebab dia meyakini ketertarikan seksual seorang anak laki-laki pertama kepada ibunya, sedangkan pada anak perempuan kepada ayahnya. Namun, karena dia menyadari hal tersebut tidak dapat diterima di lingkungannya, maka meninggalkan fantasi persaingannya dengan ayah atau ibunya, yang dikenal dengan istilah Oedipus kompleks dan ekstra kompleks. Yang keempat, tahap latensi, usia 6-11 tahun. Pada periode ini, anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan dirinya. Anak laki-laki dan anak perempuan terlihat bersikap lembut kepada ayah daripada ibu mereka. Yang kelima, tahap pubertas, di atas usia 11 tahun. Masa pubertas merupakan masa di mana anak berupaya membebaskan diri dari perwalian orang tuanya. Mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya, dan menyukai pria lain selain ayahnya. Nama saya Natasha Hida Octaviani sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, ada tahap sensori motorik. Pemahaman anak mengenai lingkungan masih terbatas pada persepsi sensoris dan aktivitas motoriknya. Artinya, perilaku yang tampak atau berbagai hal yang dilakukan anak sebenarnya merupakan respons motorik sederhana terhadap stimuli sensoris dari sekitarnya. Nah, pada tahap ini, anak mulai mempunyai kemampuan untuk mengerti bahwa objek tetap ada walau tidak terlihat. Contohnya, saat kita menyembunyikan mainan di bawah selimut. Meski anak tersebut tidak dapat melihat mainannya, dia tahu mainan itu ada dan akan berusaha mencari di bawah selimut. Yang kedua, yaitu ada tahap praoperasional. Anak belum mampu mengoperasikan aspek kognitif spesifik, seperti hitungan, matematika. Sebagai tambahan untuk penggunaan simbol, anak suka berpura-pura memainkan peran seorang tokoh, seperti pura-pura menjadi ayah, menjadi pilot, menjadi guru, dan lain sebagainya. Nah, artinya pada tahap ini, anak belum mengerti logika, belum dapat dimanipulasi dengan informasi, dan belum dapat melihat dari sisi orang lain. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Periode antara 7-11 tahun di mana anak mulai memahami operasi kognitif. Maksudnya, anak mulai berpikir logis tentang kejadian nyata, namun belum benar-benar mampu memahami konsep abstrak atau yang berkaitan. Dalam analisis simbol misalnya, di usia ini, anak umumnya sudah mampu memahami arti beberapa simbol, tokoh, dan mampu berganti-ganti dalam aksi meniru berbagai simbol tokoh-tokoh tersebut. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret. Yang keempat, ada tahap operasional formal.
anak sudah berusia 12 tahun sampai kelak ia dewasa. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir tentang konsep abstrak, kemampuan berpikir logis, mencari alasan rasional, dan membuat rencana yang sistematis. Nah, pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan mengenai mengembangkan sikap dan perilaku pada anak. Anak memang dikenal memiliki sikap yang suka bermain dan aktif. Kebanyakan anak masih belum mengetahui bagaimana cara bermain dan belajar dengan teman-temannya dengan baik. Maka dari itu, anak-anak harus diajarkan sejak dini bagaimana berlaku dan bersikap baik kepada setiap orang lain. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya mereka supaya memiliki perilaku yang baik. Sebenarnya, tidak hanya orang tua saja yang mendidik anak, tetapi peran guru di lingkungan sekolah yang juga berperan aktif dalam membentuk perilaku anak tersebut. Karena anak-anak sering menghabiskan waktu mereka bersama guru ketika di sekolah dan bertemu orang lain di dalam lingkungan sekitarnya. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang layak sejak dini. Pendidikan yang layak bagi anak-anak yaitu pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut dengan PAUD. Pendidikan ini juga dapat membantu mengembangkan sikap dan perilaku yang baik pada anak agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan maka pendidikan anak usia dini atau PAUD harus dilengkapi dengan sebuah kurikulum. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ke-7 akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, juga sependapat dengan aliran ini. Beliau mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar atau pembawaan, faktor internal, dan faktor ajar atau lingkungan. Bisa disebut faktor eksternal. Manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor seperti: yang pertama, faktor dari dalam diri manusia, yaitu bakat, minat, kemauan, kecerdasan, dan fantasi. Yang kedua, ada faktor dari luar diri manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia, antara lain keluarga, sekolah, teman, masyarakat, dan lingkungan alam. Yang ketiga, ada faktor campuran antara dari dalam dan dari luar diri manusia, yaitu adanya saling pengaruh antara bawaan dan pengaruh dari lingkungan. Saya di sini sebagai pemateri terakhir yang akan membacakan materi berikutnya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan antara lain mencakupi: 1. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada umumnya, perkembangan itu lebih cepat daripada anak pertama. Anak bungsu biasanya perkembangannya lebih lambat karena cenderung dimanja. Yang kedua, ada faktor makanan. Pada usia kanak-kanak, makanan merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Bukan hanya berhubungan dengan kuantitas makanan, tetapi juga berkenaan dengan kualitas gizi yang terkandung di dalamnya. Keduanya sangat mempengaruhi perkembangan fisiologis dan mental anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, ada budaya. Faktor budaya sangat besar pengaruhnya sehingga dapat mempengaruhi sifat kepribadian dan kedewasaan seseorang. Hal yang termasuk dalam faktor budaya di sini selain budaya masyarakat termasuk juga pendidikan, agama, dan sebagainya.